Qala Allah Ta'ala fi kitabillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. An tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fa kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddah kabbirullaha 'alakum tashkurullahu al-'azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa qala aidan man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah masjid yang megah ini akan menjadikan saksi nanti di yaumul qiyamah. Orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah sudah diabadikan dalam Al-Quran. Wa Qur'an al-fajri kana masyhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh dua malaikat, malaikatul lail wa malaikatul nahar. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kehebatan orang salat berjamaah subuh, man shalla salata subhi ma'al jamaah, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah maka seakan-akan dia melaksanakan salat semalam suntuk. Barang siapa yang salat isya berjamaah seakan-akan salat setengah malam. Subhanallah. Juga ada lagi hadirin kaum muslim, hadis fadilah subuh kana fi zimmatillah. Orang yang sholat subuh berjamaah itu ada di dalam tanggung jawab Allah. Dalam suatu hadis, barang siapa yang memusuhi orang yang sudah ditanggung jawab oleh Allah, maka akan ditumbangkan nanti di neraka jahanam. Jadi kita bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan ini tandanya bukan orang munafik. Tanda-tanda orang munafik gampang. Kalau sholat berjamaah subuh itu bukan orang munafik, itu rumusan dari Nabi itu ya. Karena Nabi mengatakan orang munafik pun sholat, tapi kuatnya cuma 3 waktu, dohor, asar, maghrib. Kalau isya subuh dia nggak mau. Karena apa? Karena nggak kelihatan sama Nabi. Jadi ternyata sholat berjamaah setor muka, bukan menghadap Allah tapi menghadap manusia. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sekali lagi ucapkan alhamdulillah. Dan orang Yahudi tidak takut kepada umat Islam kalau masih sholat subuhnya dan sholat isyanya masih kosong. Orang Israel tahu, runtuhnya orang Yahudi sendiri tahu, tanggalnya, harinya akan jatuh, tahu dia. Sebab diberi kesempatan hidup di Palestina itu hanya 45 tahun. Selain itu dia mabur, diusir sama Allah. Yang usirnya Allah ya. Jadi kalau orang Yahudi bilang kalau sholat isyanya masih tidak dengan sholat subuhnya tidak sama dengan sholat Jumat, Yahudi tidak akan pernah kalah ya. Dan jangan kaget, di Masjidil Aqsa ada mata-mata setiap waktu itu, ada khusus data berapa persen yang berjamaah, begitu tahu dia. Dan alhamdulillah di Masjid Al-Hidayah ini bukan, alhamdulillah 5 waktu berjamaah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi sholatnya di imah. Alhamdulillah sepuh abri mah ti aswaja ti ahli sunnah wal jamaah, kakek nenek oge. Tapi di tempo-tempo eta budak sholatna di imah wae. Itu mah bukan ahli sunnah wal jamaah, itu mah ahli imah wal gagabah cenah gitu.
ku ahli sunnah tara bala jamaah norak maneh. Hadirin kaum muslimin, kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Ayat 183, ayat 184 sampai 85 insyaallah kalau selesai. Hadirin kaum muslimin, turunnya ayat suci Ramadan ini, ayat-ayat hubungan dengan Ramadan ini ketika setelah 2 tahun Hijriah. Jadi di Mekah sebelum hijrah, puasa bulan Ramadan belum diwajibkan, zakat belum diwajibkan, kemudian judi, taruhan belum dilarang. Itu. Minum arak belum dilarang. Minum arak di waktu sebelum hijrah, arak dari anggur itu nggak diharamkan. Jadi diharamkannya setelah hijrah ke Madinah. Inilah Al-Quran yang mana munajiman, step by step. Jadi enggak sekaligus diturunkan dari langit 30 juz enggak. Jadi kadang-kadang 5 ayat. Cuman yang satu sekaligus itu, yang surat panjang itu suratnya surat Yusuf. Surat Yusuf itu dari 1 sampai 111 itu sekaligus diturunkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka terbagi dua di dalam Al-Quran ini, ada ya ayyuhan nasu, ada ya ayyuhalladina amanu. Kalau ya ayyuhan nasu itu rata-rata diturunkannya sebelum hijrah. Oh ada takut juga nih, ganjal. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa. Jadi kalau ya ayuhan nasu biasanya rumusannya itu sebelum hijrah. Tapi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu itu setelah hijrah. Jadi sahabat mendapatkan gelar ya ayyuhalladzina amanu itu setelah hijrah. Karena orang beriman itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan ujian. Sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu aysraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan oleh Allah ketika dia sudah mengatakan iman? Memangnya nggak diuji? Diuji. Orang beriman itu diuji keimanannya. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muhajirin, sahabat Mekah itu diajak hijrah ke Madinah. Nah, orang-orang penyembah berhala nggak mau. Pada waktu itu bapaknya Abu Bakar belum iman, namanya Kuhafah. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saking setianya kepada agama Islam, setianya, imannya memang paling tinggi iman Abu Bakar. Kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan seluruh imannya umat Islam sedunia di sini, pasti iman Abu Bakar lebih unggul. Abu Bakar As-Siddiq. Sampai 1 gram pun tidak ada yang disisakan. Sehingga Abu Quhafa ngomong kepada kakaknya Siti Aisyah, Siti Asma, "Hai Asma, apakah semuanya harta dibawa suruh ke Madinah, aku ditinggalkan sebatang kara?" Maka Siti Asma bikin ini, karena Abu Quhafa itu orangnya tidak melihat, tunanetra Abu Quhafa itu. Maka Siti Asma bikin trik, ngambil batu, maka diketok-ketok batunya, tuh masih ada, padahal batu emasnya masih ada. Maka Abu Quhafa tidak merasa sedih, padahal emasnya dibawa semua sama Abu Bakar hijrah. Hadirin kaum muslimin, itulah maka ketika para sahabat Nabi hijrah ke Madinah, maka diganti tadinya ya ayyuhan nasu menjadikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Pada tahun itu, pada tahun 2 Hijriah ada 2 perintah. Yang pertama perintah puasa, yang kedua perintah perang. Coba bayangkan, subhanallah, perintah perang.
kutiba alaimul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian untuk perang, dan perang itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Subhanallah. Wa asa an takruhu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang tidak disukai menurut Allah itu bagus, kadang-kadang yang kita sukai menurut Allah itu tidak bagus. Itu ada dua perintah, perintah puasa dan perintah perang. Luar biasa ini perjuangan Nabi. Hadirin kaum muslimin, di sini Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba di dalam tafsir Jalalain As-Suyuti manane ayat furido, telah dipardukan. Di sini kutiba telah dipardukan, yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi kewajiban puasa ini memang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, menjadikan keparduan kepada umat yang beriman untuk melaksanakan puasa. Ternyata hadirin kaum muslimin, kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, Taurat, Zabur, Ibrahim turunkan itu dan suci Ramadan. Suci Ramadan cuma yang berbeda, tanggalnya yang berbeda. Apa fungsi daripada puasa itu? Allah Subhanahu wa taala sampaikan, la'allakum tattaqun. Jadi maaf ya, di dalam kitab Jalalain wafit tanzil wa la'alla fitanzil litahqiq wa fitanzil at-tahqiq. Lapad la'ala ini kalau kita terjemahkan harfiah mudah-mudahan. Kalau la'ala di luar Quran pasti dijawabnya terjemahannya mudah-mudahan. Ya. Tapi wafit tanzil, wafi kalami tanzil la'alla litahqiq, yakin kalau kalian puasa di bulan Ramadan, yakin kata Allah kamu akan menjadikan takwa kepada Allah, akan takut kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya hadis harus dijawab oleh hadis. Pak Kiai, ada sekarang kasus-kasus yang menampak di masyarakat, puasa ma puasa, maksiat ma maksiat. Katanya puasa itu la'alakum tatakun, puasa itu melahirkan takwa, tapi kok nggak takut sama Allah? Nah, jawabannya ada dalam hadis, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Itu jawabannya. Barang siapa yang puasanya karena Allah, barang siapa yang puasanya dasar iman, bukan dasar demi pergaulan, demi masyarakat. Sebab saya punya catatan, waktu saya di Bandung ada non muslim ikut puasa sebulan sempurna, karena dia satu-satunya di RT itu orang muslim semuanya. Daripada aku makan ngabibita jalma puasa, mendingan puasa tapi bukan Islam. Tapi dapat pujian dari siapa? Dari manusia. Hebat kata budak ini, ngahargaan ka urang. Itu urang puasa ilu puasa pupuasaan, eta mah lain puasa pupuasaan. Puasa bohong-bohongan. Ditu mah bukan dasar iman, tidak kategori dasar imanan. Wahtisaban, memang mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia, karena Allah. Nah, ini puasa yang melahirkan la'allakum tattaqun, akan melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Hadirin kaum muslimin, di bulan suci Ramadan ini ternyata ada hadis. Hadisnya diperbincangkan, ada yang mengatakan hadis palsu, ada yang mengatakan hadis dhaif ini. Tapi di dalam orang-orang sebahagian golongan kita, namanya organisasi kita, disebutkan kategori dhaif, tidak sampai palsu. Jadi ada sekarang di tayangan di YouTube, ada yang mengatakan bahwa hadis awwaluhu rahmah wa awsatuhu apa yang pertama itu
rahmah, yang kedua ampunan Allah, yang ketiga itkun, bebas dari api neraka. Ini hadis diperbincangkan. Mungkin bapak-bapak sudah baca, sudah dengar, sudah nonton. Dan sebahagian mengatakan bahwa hadis ini maudhu, hadis palsu. Tapi menurut pengarang Profesor Dr. Syekh Kandalawi yang tersebar di seluruh dunia kitabnya, yang dikatakan Fadhailul Amal, itu seluruh dunia Pak pembacanya. Setiap masjid pasti ada Fadhailul Amal, diterjemahkan dengan berbagai bahasa. Menurut pengarang yang mengarang kitab itu tidak termasuk hadis palsu, tapi termasuk hadisnya doib. Dan di dalam hadis doib ini, dalam fadilah amal, dalam keutamaan amal, boleh dilaksanakan, boleh diamalkan. Nah ini penting ya, pencerahan. Barangkali ada di sini sudah dengar sampai ke telinga bahwa hadis awalul rahmah wa usatu magfirah wa akhir itqunanar, itu ada kedengaran ke telinga kita bahwa itu hadisnya hadis maudhu atau hadis palsu. Ternyata Ibnu Huzaimah dan Imam Baihaqi tidak mengatakan hadis palsu, tapi sampai hadis doib. Allahu Akbar. Itu penambahan pembendaharaan saja ya. Hadirin kaum muslimin, subhanallah. Ternyata dalam hadis yang dibawakan oleh Syekh Kandalawi, Syekh Maulana Zakaria, ternyata setiap bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu dengan menghiasi gedung-gedung surga dengan perhiasan yang begitu mewah. Kenapa? Karena menghormati daripada bulan suci Ramadan. Subhanallah. Allah juga ikut menyambut. Dan penyambutan kita ternyata dari mulai Rajab, mulai Sya'ban itu sudah disambut oleh ahli ibadah, oleh ahli pendekat kepada Allah. Mereka menyambut bulan suci Ramadan itu dengan puasa di bulan Sya'ban. Kalau kita sudah latihan di bulan Sya'ban, ketika tanggal 1 Ramadan tidak terasa lapar, tidak terasa kaget, karena sudah disambut di bulan Sya'ban, bahkan disambut dari bulan Rajab. Ketika datangnya bulan Ramadan, perut kita tidak kaget lagi, sudah biasa sahur, Itu penyambutan orang-orang soleh, orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang sudah istimewa. Menyambut bulan suci Ramadan itu bukan gembira ria, tapi disambut dengan puasa. Dari kapan? Dari mulai Sya'ban. Itu penyambutan bulan suci Ramadan versi baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi kita radhiyallahu anhum. Hadirin kaum muslimin, dan hari bulan Ramadan ini sebentar lagi kita akan mengadakan Ru'yatul Hilal. Biasanya suka ada beda nih. Sekarang nih coba. Kemana malam Rebo, tanggal yang memakainya, yang tidak pakai tidak apa-apa. Dan biasanya kalau tanggal satunya beda, lebaran juga beda. Saya pernah khutbah Idul Fitri 2 kali Pak. Pada DKM mana? Pada DKM ada. Coba nggak? Hebat nggak? 2 kali. Hebat banget. Udah itu anak adik. Seru juga ini. Tapi baru sekali itu saya khutbah Idul Fitri dalam satu tahun. Karena perbedaan itu antara dan Muhammadiyah, coba. Tapi kadang-kadang sapu, kadang-kadang enggak. Ini ru'yatnya alatnya sama, tapi keputusannya beda. Tapi kalau saya daripada kurang mendingan lebih gitu. Allahu Akbar. Ayo. Nah, bedanya puasa beda. Karena kalau sholat ini bedanya apa? Melalui Isra Mi'raj, naik ke langit ke-1 sampai ke-7, itu dalam Sahih Bukhari dijelaskan. Mi'rajnya Nabi dari langit ke-1 sampai ke-7 ke Rob ke Sidrah, itu hadisnya Bukhari Pak, bukan hadis dhaif ya, hadis sahih. Sampai ke Rob ke Sidrah Muntaha, ke Qabasain, ke Mustahan di ruang bulu. Awas, ketiduran, yang kedua lupa, itu ahli maaf sama Allah. Ketiduran sama lupa. Pertanyaan nanya, boleh Rasulullah pernah ketiduran di waktu sudah dikata
dan bila tidur, mau tidur, nanti kalau sudah azan, sudah waktu ada azan seni. Rasul itu ada azan membangunkan sebelum subuh, azan awal. Itu nanti ada azan Bilal, ada azan Ummi Maktum, ada azan Bilal di Madinah 2 kali. Kalau kita mah tarhim. Wassalamu alaik ya Rasulullah. Itu mah tarhim namanya. Tapi kalau ikut kepada sejarah itu ada azan awal, ada azan kedua. Kalau dipraktekkan ini pengumuman harus 1 bulan. Sebelum dipraktekkan harus 1 bulan diumumkan. Bapak-bapak sebulan lagi ada azan awal. Besok kan bapak-bapak sebulan lagi ada azan. Kalau nggak ada, nanti ada orang sholat subuh jam 4. Terus azan cina. Lain azan subuh itu mah azan ngahudangkeun sare itu. Ya udah masuk tarhim gitu tah. Nah, hadirin kaum muslimin, maka Kangjeng Rasul pernah lupa, bukan pernah lupa, pernah ketiduran kesiangan, kira-kira jam 7 baru bangun kena sinar matahari. Kata Rasulullah, bangun Bilal, azan, padahal sudah jam 7, azan subuh. Sudah azan subuh, Bilal sholat 2 rakaat sebelum subuh, padahal jam 7. Cuman 1 kali Nabi mah teu unggal subuh keberanganana. Cuman satu kali. Jadi ilmu buat kita, kalau ketiduran langsung bangun, azan qobliyah dulu baru sholat, nggak ditinggalkan qobliyahnya. Nah itu 1 kali boleh ya, gara-gara ketiduran. Gara-gara lupa juga gitu, lupa apa? Pelupa kan sudah 70-an lupa nggak sholat. Itu harus sholat pada waktu ingat. Tapi Nabi pernah lupa sholat asar 2 rakaat udah uluk salam. Nabi pernah lupa sholat asar 2 rakaat. Maka Zulyaden ngomong, kata Zulyaden, ya Rasulullah, am kosorta am nasita. Ya Rasulullah, barusan engkau ini sholat dikosor atau lupa? Kata Nabi, kullu dzalika lam yakun. Kosor enggak, lupa enggak. Perasaan Nabi 4 rakaat. Maka kata Abu Bakar, waqala Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, benar, engkau baru 2 rakaat sholat. Maka disambung, ayo sambung lagi. Disambung 2 rakaat lagi, nggak dimulai lagi, nggak diulangi lagi, diteruskan 2 rakaat. Nah begitu juga tanggal 1 biasanya kita ngopi, makan, ugah bobo, bangun tidur, makan, ada wuduk dimakan. Udah jam 3, udah jam 2. Bapak, itu kan bulan Ramadan sekarang, masa makan? Astagfirullah, biasa makan jam 10 itu dilepehkeun deui, dikeluarin lagi, jangan diterusin. Kalau diterusin batal, kalau dilepehin nggak batal. Itu hadiah rezeki dari Allah, boleh makan bulan puasa gara-gara lupa, dilupakan sama Allah. Tapi kagok aing mah, kagok leg-leg kalau teruskeun batal eta mah. Gitu. Nah, hadirin kaum muslimin, kemudian perbedaan sholat dengan puasa. Kalau orang sholat keadaan sakit tetap harus sholat keadaan sakit. Musafir sholat dikosor. Mazhab Syafi'i dikosor dengan jamak. Tapi kalau mazhab Hanafi, waktu saya ke New Delhi, berangkat ke Warangal itu dari kereta api 3 jam lebih, 3 hari 3 malam. Kalau saya sholatnya jam'an wa qasron, belajarnya dari hadis yang dibawakan oleh mazhab Syafi'i, itu qasron wa jam'an, dikosor dan jamak. Sholat lohor 2 rakaat, qomat lagi sholat asar 2 rakaat. Ternyata guru saya namanya Muhammad Thoyib, Syekh Muhammad Thoyib, cek urang limaza lam tajma, ana Hanafiyun qasron pakot la jam'an. Saya orang mazhab Hanafi, tidak ada jamak dalam kosor. Kosor mah kosor we 2 rakaat, kayak asar datang kosor deui gitu. Tabedana
Makanya keliling dunia teh manfaatna seueur eta. Loba orang teh mazhab Maliki teh gitu. Terus saya pas turun di bendara salat zuhur. Salat zuhur. Kan kita mah qiraatul imam, qiraatul la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholat nggak pakai baca surat Fatihah. Pakai hadis itu kita mah mau sholat lohor, mau sholat asar, maghrib, isya tetap harus baca Fatihah. Makanya bapak-bapak kalau di atas nanti di kampungan ada orang sudah waladdallin amin, berhenti dulu tuh imam memberikan kesempatan kepada si makmum untuk membaca Fatihah. Ada di situ. Seperti di mana ya? Di Jabal Nur, begitu. Waladdallin amin. Kasih kesempatan. Kita doa di situ. Kira-kira 7 ayat surat. Baru setelah si makmum baca Fatihah beres, baru kita baca surat. Itu intern madhab Syafi'i, diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in. Keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in ada. Kalau di sini kan beda-beda ya. Enggak, kita alhamdulillah majemuk, tapi beda paham tapi kompak kita, alhamdulillah. Jadi hadirin kaum muslimin, di dalam bulan puasa, di dalam puasa mah ada toleransi, ada dispensasi. Bagaimana Pak Kiai kalau saya sakit parah, menurut dokter ini harus diinfus, harus makan? Jawaban Al-Qur'an, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang keadaan sakit parah, yang kira-kira kalau tidak puasa menurut dokter harus buka. Walaupun keadaan puasa, Pak Kiai saya bagaimana nelpon, saya kata dokter harus buka. Ada keterangannya, wa in kana maridon, kalau keadaan sakit atau keadaan musafir pitoat, musafir pitoat. Di mana jaraknya? Jarak 100 kilo atau 90 kilo kita dapat rukhsah dari Allah untuk berbuka puasa kalau memang repot. Tapi kalau nggak lapar mah enggak. Saya dulu pernah berjalan-jalan dengan almarhum Kiai Hodam. Ada ceramah ke Cirebon, duet Kiai Hodam putranya Ki Ukon, keponakannya Abah Raud. Ya puasa itu puasa Syawal kalau nggak salah. Saya bilang, Kiai, jangan bulan Syawal, Ramadan juga kalau perjalanan Cirebon mah harus buka. Kata Kiai Hodam, pan aing mah teu lapar cenah, aing mah teu hayang buka aing mah cenah, bahasana gitu. Aing mah teu hayang buka cenah, aing biasa. Jadi kalau emang nggak lapar mah nggak apa-apa. Itu ada, memang kalau repot dalam keadaan musafir itu diperbolehkan. Tapi kalau nggak lapar mah nggak usah. Biasa asa di lembur, perasaan di kampung sendiri, perasaan nggak di. Seandainya gara-gara musafir kita jarak jauh ke Cirebon, ke Bandung, itu sudah had safar ya, itu dirukhsahkan untuk buka puasa, tapi kita harus punya etika. Abong-abong musafir, kalau seorang musafir orang boleh celehak kopeh haji nya rame atuh di masyarakat, itu Islam teu barang teu puasa, padahal ada dalam rukhsah, artinya diperbolehkan. Tapi jangan, subhanallah, ada orang setiap hari safar terus untuk menghindari puasa, tapi safarna ke kota Bogor atau eta mah belegu kita mah. Aing mah supaya ulah puasa gampang, ayeuna mah safar we geus. Ka mana safarna? Ka dieu teh ka Bogor, eta mah jalma gelo eta mah. Eta mah safarna safar lain menang ganjar doraka eta mah. Kan safarna li taat, memang ada keperluan. Mau kerja, mau silaturahmi, menengok orang yang sakit, takziah kepada saudara kita yang ada di jauh, itu namanya safar pitoat, diharuskan, diperbolehkan untuk berbuka puasa. Kan kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ingat waktu sakit kita berapa hari puasa itu buka. Ingat waktu safar berapa kali kita buka. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah, terus ada lagi, kita punya kakek, punya uyut,
gitu kan, boro-boro ngodoan puasa teu kuat kodo teu bisa kumaha ieu, maka jawab Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini indahnya Al-Qur'an. Bagi orang yang sudah jompo, sudah lansia, usianya sudah tua gitu, tidak ada kekuatan untuk puasa, maka Islam berikan solusi, fidyatun ta'amu miskin, memberikan fidyah, makanan kepada si miskin. Kalau kakek kita, uyut kita 20.000 sehari, atau sehari 20.000 beri makanan, berikan kepada orang miskin. Itu. Bagaimana kalau kita memberikan lebih? Wih, hebat. Saya mah nggak mau 20.000, saya mah 50-100.000, saya mah fidyah, atau nggak apa-apa itu. Wih, hebat. Kan minimalnya itu fidyah itu seharga makanan kita yang satu hari itu berapa? Satu hari satu malam. Hadirin kaum muslimin, fafantatu khairon fahuwa khairullah wa antasumu khairul lakum. Pak Kiai, saya mah moal fidyah moal gitu. Itu artinya buka moal tapi arek puasa wae. Hebat eta mah. Orang istimewa puasa, rek puasa wae. Itu khairul lakum, bagus. In kuntum ta'lamun, kalau seandainya kamu puasa. Itu hadirin, itulah namanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Fala tu'assiruhu, jangan ini karena itu biar aku mati tidak akan aku biar aku sampai mati tidak akan buka cikurang teh sia teu ngaji eta. Padahal menurut Al-Qur'an kalau memang sakitnya, subhanallah ya, itu nggak bisa menang, buka menang ngaku sebab eta orang teh tidak ngaji, tidak belajar agama, ngomongnya begini, biar aku sampai mati ngaran buka puasa moal, tidak akan buka saya mas sampai mati pun. Wih, mana yang teu ngaji eta mah ciri jasa. Dah ya. Subha, makanya penting ngaji. Saya ngeri waktu baca kitab Ihya Ulumuddin. Jilid ke-1 tentang orang ibadah tak teu make ilmu. Ngeri itu. Keputusan Imam Ghazali, walau abada ibadatas sama ibadatal malaikatis sama, kalau seandainya orang itu ibadahnya seperti malaikat langit, cuman sayang dia tahu tidak mau belajar wudhu, tidak belajar sholat, tidak belajar puasa, tidak belajar umrah, ilmunya tidak tahu, fakana minal khosirin, orang itu rugi kesebab tidak punya ilmu. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Makanya saya berbahagia di Al-Hidayah ini berbagai disiplin ilmu. Ilmu tasawufnya ada, ilmu fikihnya ada, ilmu tauhidnya ada, ilmu tentang sosial ada, tentang politik ada. Luar biasa ini Al-Hidayah. Makanya berkah, bikin masjidnya lancar, alhamdulillah. Karena ada orang bikin masjid sudah 20 tahun tuh anggus-anggus. Ayah ngaduh bejakeun eta pamali eta. Jadi kan imat lancar, ngaji lancar gitu kan. Subhanallah, ini luar biasa. Namanya Al-Hidayah, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jam 6 kurang 10. Kemudian hadirin kaum muslimin, tadi saya sampaikan bahwa ternyata Al-Quran bukan Al-Quran saja diturunkan, bukan kitab Al-Quran saja yang diturunkan bulan suci Ramadan. Ternyata dalam hadis dikatakan bahwa kitab samawi dari mulai suhuf Ibrahim, kitab Zabur, kitab Taurat, Injil, ternyata diturunkannya bulan suci Ramadan. Di sini Allah jelaskan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, alladzi unzila fil Qur'an, yang diturunkan di bulan suci Ramadan ada Al-Quran. Dari mana? Min lauhil mahfud ila sama'i dunya,
dari Lauhil Mahfuz ke dunia itu pada bulan suci Ramadan, dan diturunkannya dalam jangka 23 tahun, 22 tahun tambah sekian. Itu munajiman ya. Kalau ke dunianya itu surat Iqra 5 ayat, berhenti dulu, ditunda, ditungtung lagi, ya ayyuhal mudassir, ya wa anzir ashiratakal aqrabin, ya ayyuhal muzammil, tabat yada abil lahabin. Kan itu asal usulnya turun Al-Qur'an itu. Tapi ketika di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bertadarus dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Saya sudah sampaikan kemarin tuh ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, fungsi Al-Quran di dalam ayat ini adalah yang pertama hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi jangan kaget, ini tafsir nyata. Felix Sow masuk Islamnya karena baca kitab Dalikal Kitabul la raiba fih. Inilah Alkitab yang tidak bisa diragukan di dalamnya. Menurut Felix Sow, setiap saya baca buku agama gitu, tidak ada gading yang retak mata, tidak ada gading yang retak. Jadi penyusun buku-buku kitab-kitab selain Quran itu, dia menyatakan di dalamnya ada kesalahan. Kalau dikatakan ada kesalahan pasti ragu dong. Tapi mukadimah Al-Quran surat Al-Baqarah mengatakan Zalikal Kitabul la raiba fih, inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Akhirnya dia penasaran, sudah penasaran, ada tantangan lagi dalam surat Al-Baqarah ayat selanjutnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Wahai manusia penyembah berhala, kalau kamu ragu-ragu kepada Al-Quran, coba bikin satu surat saja yang semisil dengan Al-Quran. Maka tantangan ini tidak ada yang menjawab sampai hari ini, tidak ada yang bisa. Ada nabi palsu ngarang eta nabi palsu kieu, ari kodok eta anak dua kodok lalaki jeung kodok kawena, wah cek anak buah anak bisa eta mah. Jadi nggak bisa Al-Quran itu, bilagahnya, bacaannya dan sebagainya Al-Quran. Nah sedangkan Nababan, Ali Nababan ya, kenal? Nababan ada pendeta, anak pendeta, dia juga pendeta, dia ternyata bapak-bapak, ibu-ibu pendeta itu bawa Quran juga. Di sini Injil, di sini Quran. Duduk studi perbandingan. Dibaca sama anak pendeta itu namanya Ali Nababan, doktor sekarang, dia punya pondok mualaf ya. Udah sekeliling dunia dia. Dia baca surat Al-Baqarah, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila. Surat Al-Baqarah, masih surat Al-Baqarah bapak-bapak. Maka celakalah dalam ayat ini, maka celakalah bagi orang-orang gitu. Maka celakalah orang-orang yaktubunal kitab, mereka menulis Alkitab biadim dengan tangannya, summa yaquluna hadza min indillah, kemudian pendeta-pendeta itu mengatakan inilah dari Allah, tujuannya untuk dijual-belikan dengan harga yang murah. Fawailul maka celaka bagi orang gitu apa yang telah ditulis oleh mereka, dan celakalah bagi mereka apa yang telah diusahakan. Itu Ali Nababan, Dr. Nababan, gara-gara maca ini marena tersentuh. Langsung ini kok katanya Al-Quran sampai mengeritik, membuka rahasia bahwa di dalam kitab Injil ini banyak tangan-tangan, karangan-karangan manusia diselipkan dalam kitab Injil. Marah tadinya, dia marah terus sampai marah, akhirnya dia syahadat. Itu dapat hidayah dari surat Al-Baqarah ayat 79. Itu ayat 79. Subhanallah, masuk Islamnya gara-gara ayat 79. Kalau Felix Sow Dalikal Kitabu la raiba fih, itu namanya hudal linnas, dapat hidayah itu manusia. Kalau Umar bin Khattab gara-gara apa? Gara-gara lihat baca surat Toha, direbut dari adenya lagi halaqah Quran, direbut mau bunuh Kangjeng Rasul, dengar adenya lagi baca surat Toha, direbut dibaca. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Mana Muhammad? Akhirnya datang baca syahadat. Di zaman Rasul itu yang menyentuh surat Toha, yang terobsesi dengan surat Toha adalah pertama Umar bin Khattab. Itu namanya hudal linnas. Sedangkan Andono itu
disuruh mencari kelemahan Al-Quran. Kata bapak mah, cari kelemahan Al-Quran. Dibuka dari kiri, kul a'udzu birabbin nas nggak tertarik, kul a'udzu birabbil falaq nggak tertarik. Pak baca kul huwallahu ahad, katakan bahwa Tuhan itu esa. Sedangkan tiap hari dia punya Tuhan 3, iya nggak? Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu somad. Allah tempat memohon, Allah tempat meminta. Setiap hari mereka menyambut Yesus, mentana ka Yesus. Adi dia Allahu somad. Disentak lagi, lam yalid walam yulad, tidak berputra dan diputrakan. Sedangkan si Ireun Handono waktu itu ngeyakinkan bahwa Nabi Isa adalah putra Allah. Walam yakul, 6 tahun berpikir baru dia mendapat hidayah. Itu tafsir daripada hudal linnas. Banyak orang-orang yang berpikir tentang kitab suci yang tadinya dia di luar Quran, setelah baca Al-Quran dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Marisol Bukel gara-gara melihat mumi Fir'aun masuk Islam. Kemudian Cat Stephen yang namanya sub Islam, yang sekarang dia membeli gereja di London, dibeli gereja semuanya karena dia kaya, dibeli gereja. Itu Yusuf Islam gara-gara diberikan hadiah oleh penggemarnya waktu di Masjidil Aqsa. Ada orang Islam memberikan kenang-kenangan hadiah. This is the Holy Quran, bere Quranul Karim, Quran yang mulia. Dibaca karena dia penyanyi indah, senang kepada kata-kata yang indah. Dibaca dari surat Amma, semuanya kata-katanya indah, mengandung syair, mengandung susunan kata yang indah. Dengan ketertarikan dengan untaian kata Al-Quran, dia masuk Islam. Nah inilah yang katakan mukjizat hudan linnas. Maka ketika Marisol Bukel waktu hidup diundang oleh Pak Habibie Nurtanio, waktu itu Nurtanio, untuk menyampaikan makalah tentang Islam. Dia katakan judulnya mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar untuk sepanjang zaman. Itu judulnya. Sampai hari ini banyak orang yang berbondong-bondong, orang nuas Islam melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, dia masuk Islam. Subhanallah. Ini yang dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Banyak sekarang. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan hidayah kita jangan sampai meleset lagi. Kenapa saya berdebat demikian? Allahu Akbar. Saya sedih kalau lihat ada seorang pemuda tentara Romawi yang dipimpin panglimanya oleh Khalid bin Walid. Dia Senin Kemis hafal Quran. Allahu Akbar. Saya kalau lihat itu lemes deh. Udah pulang dari perang Roma, sudah banyak puluhan orang yang dibunuh sama dia. Itu pemuda namanya Amdah. Karena tidak dijaga mata, pulang dari Roma itu sudah menang bebas, lihat melewat kampung orang-orang non muslim, ada orang-orang cantik, akhirnya dia jatuh cinta, berani melamar. Kata Amdah, bolehkah aku menikahi kamu? Kata orang non muslim, kata orang kafir itu, kafir kitabi, oh nggak bisa bang, abang ini kan agamanya beda, abang ini kami agama orang-orang salib, orang Katolik kami. Maka kalau abang pindah agama, saya mau cek eta jelema anu kebalik perang, anu katalar Quran, geus katalar Quran, geus balik. Saya nggak apa-apa katanya, demi cintamu kepadamu aku rela tinggalkan agama. Nauzubillahi min ya eta gitu. Masya Allah. Rabbana la tuzigh ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Atas eta doa atas salat sing hade eta. Sebab yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wa yang membolak-balikan hati. Ini doa Nabi yang didengar oleh salah seorang istri Nabi. Ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub? Kenapa? Kata Nabi, aku takut karena Allah yang bolak-balikan hati aku supaya tetap dalam agama dan ketaatan kepadamu. Allahu Akbar. Nabi juga masih berdoa takut pindah berubah hati, apalagi kita. Betul. Doanya yang orisinil satu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladun. Yang paling ngeri lagi sekretaris Nabi yang murtad. Coba bapak-bapak, sekretaris Quran
sekretaris wahyu, mu'alaf, disuruh oleh Nabi supaya jadi pencatat wahyu. Pas dicek baca, dibaca, pas dibaca sama sekretaris itu Asmaul Husnana diganti, aturan umpamana alimun hakim kumana diganti. Kata Nabi, jangan itu, bukan itu, jangan dirobah, dari wahyunya begitu ditulis kumanina. Akhirnya murtad lagi. Udah murtad lagi, ceritanya dia meninggal kembali kepada agama asal. Akhirnya dikubur. Dan udah dikubur ibu bapak-bapak seperti presiden Turki yang jahat itu, siapa namanya? Ataturk, Mustafa Kamal Ataturk. Itu sudah masyhur mutawatir, nggak diterima bumi, bu. Bapak-bapak ngapung deh kan koreksi itu belegu. Jelema jahat, ngarobah Quran, ngarobah syariat, ngarobah budaya, ngarobah bahasa adan ke kudu bahasa Turki. Ketika meninggal dunia, eta si malun, si Tatruk teu ditarima ku bumi, ngapung deui, bau bangke, tepi kaina ge bau bangke. Eta musuh Allah anu ngamusuhan kana agama. Tadi zaman Rasul juga ada kejadian semacam itu, merubah Al-Quran, murtad, akhirnya dia kembali. Ketika dia dikubur itu bumi tidak menerima. Ini kisah nyata loh, nggak boleh saya ragu-ragu. Kalau nggak ragu-ragu, ada kisah nyata di Turki itu. Sampai bumi nggak menerima kepada jasadnya si Tatruk itu, si Asah ya saya nyebut lagi lah, si Beletuk saya tetah. Udah linas. Kemudian fungsi Al-Quran wa bayyinati minal huda. Ini saya dapat pelajaran dari Profesor Dr. Miftah Farid. Ingat nggak siapa tuh? Ingat Dr. Profesor Miftah Farid di mana tuh? Rektor, pernah jadi rektor Unisba di Bandung ya. Dia menafsirkan wa bayyinati minal huda, Al-Quran itu sebagai korektor, mengkoreksi kepada kitab-kitab sebelumnya yang sudah dipalsukan. Di dalam kitab palsunya mereka dikatakan bahwa Allah itu Allah itu Tuhan ketiga dari yang tiga. Maka dikoreksi oleh Al-Quran, dibahas, dijelaskan oleh Al-Quran. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafirlah manusia yang meyakinkan, yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhan ketiga dari yang tiga, Trinitas. Kafir. Dikoreksi. Kemudian koreksi yang selanjutnya, bahwa Nabi Isa alaihissalam menurut pandangan mereka disalib sebagai penebus dosa. Maka dibahas dalam surat An-Nisa, dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, tapi ada manusia yang diserupakan dengan Nabi Isa. Siapa namanya? Coba ingat siapa? Yang mau jahat sama Nabi Isa, masuk ke kamar. Nabi Isa kan diangkat ke langit. Itu yang dibunuh, itu yang membunuh Nabi Isa. Namanya siapa? Coba sing bedas. Yudas. Sudah Pareot apa namanya? Pareot apa namanya? Nah itu dibahas oleh Al-Quran bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, itu si Yudas. Wama dikoreksi oleh Al-Quran bahwa Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh. Wama qataluhu yakin tidak dibunuh mereka. Barrafa'allahu ilaihi, Nabi Isa diangkat ke langit. Ini katakan wa bayyinati minal huda. Terang lagi banyak bayinat gitu. Dan bayinat tafsir kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian yang ketiga fungsi Al-Quran adalah wal furqan, pemisah antara hak dan batil. Lamun urang tengahnya yang haram bagong di mana? Tina Quran. Darah haram di Quran, bangke haram tina Quran, judi najis tina Quran. Pas udah hijrah manusia, wah saya mah nggak main judi lagi, udah hijrah. Al-Furqan. Sudah tidak makan sabu-sabu lagi, wah sudah Al-Furqan, sudah bisa membedakan antara hak dan batil, gitu kan? Sudah tidak main perempuan lagi, tidak berdekat dengan kecuali dinikah, wah itu namanya sudah Al-Furqan. Nah, saya dulu heran kemarin, kenapa orang Hindu sama umat Islam di India itu sangat marah sekali, marah luar biasa. Ternyata ada provokatornya.
Umat Islam itu jahat. Tuhan kamu setiap bulan haji disembelih. Pangeran agama Hindu mana? Sapi pan. Jadi bapak-bapak kalau ke New Delhi lucu, ada sapi, dihormat, hormat, gitu. Bahkan lebih gila lagi ada yang ketika kencing diminum kencingnya, minum sikih pangeran, gila eta jelema. Di provokator kutang korak Yahudi lanatullah. Cek eta Yahudi sia ulah cicingeun eta pangeran sia unggal bulan Idul Adha loba dipencitan. Wih, eta ngambekna gilaeun ka umat Islam. Tetapi eta si tangkorak si Hindu anu ada India ekspor sapi ke Amerika setiap tahun setiap bulan berapa ratus ekor, berapa ribu ekor. Kilo tuh coba. Anu mencit di Amerika mah tadi udah kumanehna daya duitan. Ari umat Islam anu mencit Idul Adha dipencit deui kumanehna. Tuh. Taeta hadirin kaum muslim saya berpikir jelas. Wal Furqan. Itu sapi bagi kita halal, sembelih boleh. Tapi bagi mereka pangeran. Nauzubillah min dzalik. Allahu akbar. Ya itulah hadirin kaum muslimin, sudah waktu isrok ya. Insyaallah dilanjutkan paman syahidan musyafariasum itu sudah dijelaskan ya. Kita tanggal sudah tinggal tanggal, kita ingat ngambil ru'yatul hilal insyaallah. Mudah-mudahan jangan ada ikhtilaf lagi ya, pusing ka jalma bodoh nu mana cenah anu bingung. Anu tarawih anu 11, anu 23 parasea kedeung deui parasea ieu. Nu 11 engke ngambak, nu 23 ngadat. Tungtuna cek jalma bodoh hadena aing mah tara salat tarawih cenah. Teu boga musuh gelo eta mah. Kaulah teu kadinya. Geus teu usum sebenarnya. Bab kunut nggak usah dipikirin lagi, udah baku itu mah namanya apa, kusir, debat kusir, tidak akan ada yang menang, tidak mau kalah. Yang kita pikirkan siapa musuh Islam sebenarnya di Indonesia ini, siapa yang menghancurkan Islam, harus didinya tuh. Ia mah para sia Islam yang Islam, Allahu Akbar, mengerikan. Jadi seakan-akan pahili dulur dia musuh dia dulur, nauzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.